Oke Bu, silakan dimulai. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Alhamdulillah, Bu? Alhamdulillah. Ibu. Iya. Maskernya jangan sampai turun ya, karena kita masih dalam tahap PPKM. Jadi maskernya jangan sampai turun kalau kita pembelajaran. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Bu. Ya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Hafid. Kita harus berdoa dulu ya supaya nanti ilmu yang akan kita peroleh supaya bermanfaat buat kita semua. Oke, selanjutnya saya presensi. Mungkin saya lihat aja ya karena kelas kita kelas kecil, saya menghitung saja sudah tahu siapa yang nggak masuk gitu ya. Lihatnya sudah masuk semua. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan kita mau belajar apa. Masih ada yang ingat? Nilai maksimal, Bu. Iya betul, Elis pinter sekali masih ingat pelajaran kita hari ini apa. Hari ini kita akan belajar tentang nilai optimum atau nilai maksimal. Sebentar. Untuk belajar nilai maksimal, sebelumnya kita harus ada materi prasyarat dulu yang harus kita selesaikan. Kelihatan enggak presentasinya? Apa terlalu kecil? Terlalu kecil, Bu, kurang besar. Oke, sebentar. Masih kekecilan ya? Kurang besar, Bu. Kurang besar. Oke, saya besarkan dulu sebentar. Terlalu kecil nggak kelihatan ya. Materi prasyarat dua pertemuan kemarin kita sudah belajar apa aja? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kita belajar apa aja? Menentukan model matematika. Menentukan model matematika, betul. Setelah kita belajar tentang pemodelan matematika, kita belajar tentang linear. Nah, betul. Kita belajar tentang selesaian pertidaksamaan Linear. Oke. Sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajarnya. Tujuan pembelajarnya kita kali ini tadi benar kita adalah menentukan persamaan atau nilai maksimum dari program linear dalam masalah yang kontekstual atau masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Kemudian pendekatannya yang akan kita laksanakan adalah pembelajaran problem based learning. Problem based learning itu apa? Nanti kalian akan saya bagi menjadi kelompok-kelompok, kemudian kita berdiskusi dan jawab untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata. Seperti itu. Kemudian penilaian. Untuk penilaian kita akan ambil dua penilaian. Yang pertama adalah penilaian kelompok, yaitu nanti saya akan membagikan LKPD, dan yang kedua adalah individunya kuis. Tenang aja, nanti yang dapat nilai besar akan dapat sesuatu dari saya. Selain nilai ya. Kemudian materi prasyarat seperti tadi yang sudah dijawab oleh Hafid, kita harus tahu model matematikanya, kemudian kita harus tahu daerah selesaian sistem pertidaksamaan linear.
Untuk kedua materi ini, apa ada masih yang bingung atau ada yang ditanyakan? Untuk materi yang kemarin? Apa nanti kita kelompokan aja ya? Oke, kemudian sekarang kita ke manfaat nilai optimum. Nilai optimum, misalkan kalian mau jadi pedagang, kalian akan dapat keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum itu dapat diperoleh dari apa? Dari program linear tersebut. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Di sini sudah ada gambaran, nanti kita akan belajar apa? Kalau enggak, saya ke yang selanjutnya. Kita perhatikan masalah berikut. Oke, siang-siang ya, makan bolu enak kayaknya. Nah, perhatikan masalah berikut. Pengusaha kue bolu membuat seperti itu 2 adonan kue bolu, yaitu kue A dan kue B. Kue bolu A memerlukan 300 gram terigu dan 400 gram mentega. Untuk kue bolu B memerlukan 200 gram terigu dan 60 gram mentega. Jika tersedia 12 kg terigu dan 3 kg mentega, berapa banyak kue bolu A dan kue bolu B yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum jika kue bolu A dan kue bolu B-nya dijual harganya 500 dan 600. Ada gambaran enggak sampean untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang harus kita buat pertama? Apa? Ya. Kita misalin dulu, Bu. Ya, betul. Kita buat modelnya dulu. Setelah itu, setelah kita modelkan, setelah modelnya sudah ada, kita buat pertidaksamanya, Bu, dan digambar di diagram Kartesius. Ya, penyelesaiannya seperti ini ya. Kita buat model matematika, kemudian tentukan daerah selesaian sistem pertidaksamaan linear. 2 hari kemarin kita sudah belajar tentang ini. Kita sudah buat model matematika, sudah tentukan daerah selesaian. Sekarang masalahnya kita harus cari nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya akan diperoleh. Nah, mungkin nanti kamu seperti ini ya gambarannya. Gambarannya sampai sudah dapat model. Modelnya sudah dapat. Kemudian sudah digambarkan ke dalam pertidaksamaan. Kita tentukan daerahnya. Sekarang permasalahannya, nilai maksimum itu kira-kira letaknya ada di mana? Kira-kira aja nggak apa-apa. Di dalam sini kah? Di luar? Atau di mana? Ada yang bisa ngasih jawaban? Nilai maksimum kira-kira letaknya di mana ya? Apa yang di atas sendiri, Bu? Oh, yang di dalam arsiran. Ya, betul. Di dalam arsiran ini kan luas sekali. Sedangkan nilai maksimum kita nanti akan memperoleh satu nilai. Kira-kira letaknya di mana? Hafid benar jawabannya, di dalam arsiran. Di mana? Di pojok-pojoknya. Betul. Betul sekali. Jadi nanti nilainya adalah di antara pojok-pojokan ini. Kita belum tahu yang pojok-pojokan nanti yang menghasilkannya nilai maksimum yang mana. Jadi langkahnya setelah dibuat model, dibuat gambar grafiknya, kita tentukan nilai pojok-pojoknya atau nilai nilai selesaiannya dari titik-titik pertemuan kedua garis. Setelah itu baru kita substitusikan terhadap nilai X dan Y yang di pojok-pojok itu. Ada gambaran enggak untuk menyelesaikan masalah yang ini tadi? Untuk menyelesaikannya, ada, Ibu. Langkah-langkahnya sudah jelas. Nah, untuk langkah selanjutnya kita kerjanya kelompok. Saya akan bagikan LKPD, isinya penyelesaian dari masalah yang sudah kita bahas, tinggal sampean melanjutkan saja. Untuk pembagian kelompoknya sudah saya atur seperti ini. Kelompok 1, Ade dan Sukmawati. Kelompok 2, Herfansyah dan Elizabeth. Kelompok 3, Heri dan Anmar. Kelompok 4, Hafid dan Astri. Kelompok 5, Dania dan Citra. Untuk LKPD-nya sudah didapatkan? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. LKPD-nya masalah yang pertama yang sudah kita bahas, langkah-langkahnya tadi sudah kita bahas. Silakan diselesaikan untuk isian selanjutnya. Saya kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan masalah pertama dan yang kedua.
Gimana? Kelompok 1 aman? Ade dan Sukma? Ada pertanyaan? Kelompok 1 aman. Oke, silakan dilanjut. Kelompok 2, Hervansyah. Aman, Bu. Aman. Silakan dilanjut. Heri. Kelompok 3, Heli Anmar. Bisa Ibu, masih dalam proses. Bisa. Amin. Kelompok 4, Hafid Asri. Bisa, Bu. Bisa. Wah, pinter. Senang saya. Kelompok 5, Dania Citra. Aman, Bu. Aman. Oke. Bentar lagi sudah bisa dipresentasikan salah satu. Boleh dipresentasikan salah satu dari jawabannya. Ini sukarela apa saya tunjuk? Untuk masalah yang pertama aja dulu. Masalah yang pertama tadi kita sudah bahas modelnya, sudah bahas selesaiannya. Saya Ibu ini coba presentasi. Oke. Ya. Terima kasih Heri, silakan. Baik, ini ya hasil diskusi kami dengan Anwar mengenai masalah 1. Ini Ya. masalah yang pengusaha boluku. Iya. Oh ya, nanti saya presentasikan ya, Bu. Sebentar. Ya. Silakan Heri. Sudah terlihat ya, Bu? Ya. Ya, Sudah ini tidak tadi terlihat. Ini tadi hasil diskusi dengan Anwar. Masalah yang pertama tentang pengusaha kue bolu. Ini langkah pertama saya buat pemisalan, misalkan kue bolu A itu sebagai X, kemudian kue bolu B sebagai Y. Kemudian saya buat tabelnya untuk memudahkan. Di sini unsur-unsur yang diperlukan ada tepung dan mentega. Tepungnya di sini kue bolu A 300 gram, kemudian menteganya 40 gram, kue bolu B 200 gram, menteganya 60 gram. Di sini persediaannya tepung 12 kilo atau 12.000 gram, menteganya 3 kg atau 3.000 gram. Kemudian dari tabel kita buat model matematika 300 gram atau 300x dikali x ya, ditambah 200y kurang dari 12.000, kemudian yang kedua 40x ditambah 60y kurang dari 3.000. X lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Kemudian fungsi objektifnya untuk menentukan keuntungan maksimumnya itu adalah harga dari bolu A 500, kemudian B 600. Jadi 500x ditambah 600y. Ya, betul. Saya lanjutkan, kemudian di sini setelah ada model matematika digambar ke grafik. 300x kita sederhanakan dibagi 100, jadi 3x plus 2y sama dengan 120. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 60 ya, 0,60 dan 40,0. Kemudian yang kedua didapat 0,50 dan 75,0. Karena ini kurang dari berarti di bawah garis, lebih dari. Nah, ini berarti titik-titik pojoknya ada A 0,0, yang 0,0, yang A adalah 40,0, yang B ini saya Cari pakai eliminasi, eliminasi substitusi, ya betul. didapat 12,42, yang B berarti 12,42. Kemudian yang C ini 0,50. Dari titik keempat titik pojok itu kita substitusikan ke fungsi objektif 500x ditambah 600y. Ini hasilnya itu. Ya. Yang paling tinggi adalah 30.000. Oke, nilai maksimalnya adalah 30.000. Bagaimana dengan kelompok yang lain? 30. Ada yang 30, ya. Ada yang berbeda jawabannya?
Sama Bu hasilnya. Sama semua. Oke, ya. Sudah benar ya tadi yang sudah disampaikan oleh Heri? Ya. Ya. Kemudian untuk masalah yang kedua, bisa salah satu mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, Herpansyah silakan. Sudah ya, Bu, muncul. Sudah muncul ya untuk yang nomor Oke, Bu. 2. Oke, jadi di soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum dari penjualan roti bolu kukus dan donat. Nah, di sini kita buat permisalan untuk bolu kukusnya X dan donatnya Y. Lalu di sini untuk membuat bolu kukus itu membutuhkan 350 gram tepung dan 250 gram gula pasir. Kue donatnya itu membutuhkan 700 gram tepung dan 250 gram gula pasir. Masing-masing tepung yang ada pada persediaan itu sebanyak 2,1 kg. Tapi karena di sini satuannya gram, kita rubah menjadi gram menjadi 2100. Untuk gula pasir 1 kg kita rubah jadi 1000 gram. Lalu di sini ada model matematiknya, Bu, sudah dibuat. Ini kenapa tandanya lebih kecil sama dengan dari? Karena di situ ada kata kuncinya ya, Bu. Karena di situ ada kata kuncinya tersedia 2,1 kg. Jadi yang tersedianya segitu, tidak lebih. Ya. Lalu nanti kalau lebih minta siapa gitu ya? Kalau lebih nanti minta dulu ke Ibu Ina, Bu. Minta ke tokonya, ya. Ya, lanjut Ya, silakan. Selanjutnya di sini kita cari nilai X dan Y-nya, Bu. Lalu kita gambarkan pada lembar latihan yang kotak-kotak yang sudah tersedia di LKPD itu. Lalu di sini kita punya titik pojoknya itu yang A 0,0, yang B di situ kita punya 0,3, yang C belum ada, yang D 4,0. Terus nyarinya? Nah, untuk yang nyarinya C itu kita cari pakai sistem campuran, Bu, dieliminasi dan substitusi. Nah, seperti ini, Bu. Ya. Lalu setelah dapat C-nya itu nilainya 2,2. Setelah itu kita lakukan penghitungan maksimal dengan menggunakan fungsi objektifnya, Bu. Jadi di sini kita punya fungsi objektifnya 20.000 X ditambah 15.000 Y. Untuk X dan Y-nya itu diganti dengan koordinat si titik pojok. Setelah disubstitusikan, Ibu, jadi kita dapat nilai yang maksimum itu adalah keuntungan maksimalnya 80.000 hasil dari penjualan 4 kue bolu. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Herfansyah. Ada ya lagi Ya, Ibu, dari kelompok lain yang mau menanggapi? Atau sudah sama semua jawabannya? Sama, Bu. Sama, oke. Ya, yang saya mau tekankan di situ, saat kalian memisalkan, tidak harus X dan Y. Jadi bisa misalkan bolunya diganti B, donatnya D, terserah kalian, senyamannya kalian aja, gitu ya. Jadi tidak selalu harus X dan Y. Kemudian untuk grafik, kalau misalkan saya kok sanksi, kemarin kan kita sudah belajar juga tentang GeoGebra. Jadi sampean bisa mengecek kebenaran grafiknya melalui aplikasi GeoGebra online. Kemarin kita sudah belajar di sana untuk ngecek daerah selesaian. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi sanggahan atau apa dari kelompok-kelompoknya? Yang lain? Kalau nggak ada, tadi pinter sekali kalian sudah dapat menyelesaikan 2 selesaian ini. Kemudian, marilah kita menyimpulkan. Nah, pada ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Di LKPD-nya juga ada kesimpulan apa yang kita bisa ambil untuk mencari nilai maksimum suatu pertidaksamaan linear atau suatu model matematika. Gimana? Kalau misalkan dinyatakan dalam soal cerita. Yuk. Yang pertama langkahnya apa tadi? Membuat model matematika, Bu. Membuat model matematika, benar Sukma. Setelah dibuat modelnya? Setelah dibuat modelnya kita apakan? Gambar Modelnya grafik, Bu.
Gambar Bu. grafik. Oke, setelah gambar grafik selesai, cari nilai maksimumnya, letaknya di mana? Pakai titik pojok Ibu. Titik pojok. Pakai titik pojok-pojoknya. Setelah titik pojoknya ketemu, Memasukkan ke fungsi objektifnya, Ibu. siap. Oke. Kita masukkan ke fungsi objektifnya. Oke. Jadi, kalau misalkan saya simpulkan, saya ambilkan kesimpulan, mungkin seperti ini. Masalah-masalahnya tadi kita sudah. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini, kesimpulan pembelajaran kita sudah cari sama-sama nilai objektif itu apa. Kita adalah memaksimalkan atau meminimumkan. Untuk meminimumkan, kita belajarnya pertemuan yang akan datang. Pertemuan selanjutnya. Langkah-langkahnya sudah benar sekali kalian tadi. Yang pertama adalah menyusun model, kemudian menggambarkan, dan yang ketiga menentukan titik pojok, kemudian kita cari nilai maksimumnya dengan mensubstitusikan nilai yang sudah kita cari. Nah, karena kita sudah selesai pembelajarannya, waktunya kita kuis ya. Waktunya kita kuis. Saya bagikan lembaran kuisnya, kerjakan dalam waktu 5 menit. Supaya saya tahu, tadi kalian kerja kelompok sudah saya nilai, sekarang untuk individunya. Itu ya. Oke, terima kasih. Kuisnya sudah saya dapat, nanti saya sharekan hasilnya. Untuk materi selanjutnya, seperti yang saya bilang, kita adalah nilai minimum. Tapi sebelum itu, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Sebelum saya tutup pembelajarannya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas. Oke, belajar dulu ya sebelum besok kita pertemuan yang akan datang. Kita cari referensinya untuk nilai minimum. Supaya nanti kita pelajarannya enak. Gitu ya. Oke. Untuk menutup, boleh salah satu dipimpin doa supaya ilmu kita manfaat. Ya Bu. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kelasnya sangat menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Heni untuk teaching-nya. Ya, saya langsung saja ya ke Ibu Dewi untuk saran dan perbaikannya, terutama untuk RPD-nya. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu Anti. Ibu Heni, luar biasa sekali pembelajaran hari ini, bagus sekali Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, saya senang ya. Mudah-mudahan ke depan di PPL 1, 2, 3 Ibu Heni tetap stabil dan bisa menunjukkan perform terbaiknya. Amin. Hanya sedikit yang saya komentari di sini tentang IPK-nya Ibu. Ya. Karena tujuannya di sini kan menentukan nilai optimumnya Ibu. Tadi Ya. kalau langkah-langkahnya ini ada di IPK-nya ini lebih bagus. Jadi kan membuat model sudah ya. Mungkin membuat model pertemuan yang lalu ya Ibu ya. Iya Ibu. Membuat grafik. Ini ada menggambarkan daerah hasil kan menggambarkan grafik ini. Iya. Kemudian yang ini yang 3.43 sama 3.4 ini Ibu ya. Menentukan daerah penyelesaian, mendiskusikan nilai maksimum dan minimum. Ini digabung saja Ibu, kalau menurut saran saya ini digabung. Oh, iya. Nah, ini kan ada mendiskusikan, ini saya rasa tidak ada KKO mendiskusikan kan? Iya. Ya. Nah, ini saja Ibu, 3.43 sama 3.44 ini digabung. Itu sih. Terima kasih. Bagus. Good job. Terima kasih. Cukup Ibu Anti dari saya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, selanjutnya ke observernya Pak Hafid. Silakan. Ya, terima kasih Bu Anti. Untuk apa yang sudah ditampilkan Bu Heni tadi untuk pendahuluan itu sudah baik, sudah menyampaikan apresiasi, absensi. Kemudian mungkin sedikit untuk motivasinya tadi, mungkin sudah belum ya Bu?
Sudah Bapak, tapi cuma saya mengaitkannya dengan dagang aja sih untuk model matematika. Saya masih belum kepikiran ke yang lain. Ya, untuk pendahuluan bagus Bu, tadi sudah menyampaikan keseluruhan, mungkin kurang yang sedikit saja, tapi cuma sedikit. Kemudian untuk inti media atau PowerPoint tadi sudah menarik. Kemudian ketika berdiskusi juga sudah membantu untuk jalannya diskusi. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah sesuai PPL menurut kami. Untuk kegiatan penutup tadi sudah menyampaikan kesimpulan, sudah menyampaikan materi selanjutnya. Untuk keseluruhan sudah baik Bu Heni. Terima kasih Bapak. Bu Ari, terima kasih. Terima kasih Pak Hafid. Selanjutnya ke Ibu Dania, silakan. Ya, terima kasih Bu Arianti. Ya, Bu Heni, selamat. Ya. Bu Heni nih tipe ngajarnya tet gitu. Jadi kalau saya sebagai jadi kalau saya sebagai siswanya saya kayak wah, harus bisa nih. Harus tek harus ikut cepet temponya Bu Heni gitu. Iya, kadang temponya kecepatan. Iya Bu, tadi di bagian apersepsi itu cukup memancing siswa ya buat ngingat-ngingat yang sudah Ibu kasih materinya. Nah, di bagian inti itu sebenarnya saya mengkhawatirkan masih ada siswa yang kebingungan. Ada yang kebingungan sedikit, cuma itu terpecahkan ketika di bagian penutup. Gitu. Misalkan ada kebingungan di bagian inti, tadi saya posisikan diri sebagai murid, di bagian penutup saya jadi lebih mengerti karena Bu Heni memberi penguatan lagi begitu. Bagian penguatan di bagian penutupnya itu saya suka banget gitu, bagus gitu. Jadi berusaha ngerti lagi, oh ternyata yang tadi bagian inti saya nggak ngerti, oh ternyata langkah ke 1, 2, 3, oh seperti itu gitu. Jadi tertutupi begitu Bu. Terus di bagian diskusi juga Ibu memberikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi ya, untuk menyempurnakan jawabannya. Nah, di situ juga menutupi yang kurang-kurangnya. Seperti itu, Bu. Ya, itu aja dari saya. Ya, terima kasih Bu Dania. Ya, terima kasih Bu Dania. Ya, untuk Bu Heni, ya ini penutup ya, Bu Heni penutup untuk berteaching. Penutupnya bagus dan manis ya. Bagus karena keseluruhan langkah-langkahnya sudah bagus. Terus manis karena mungkin bulu kukusnya tadi ya, bulu kukusnya. Wah. Bikin lapar Bu siang-siang. Ini hasilnya dosen nih. Ya, bagus ya Bu Heni. Nanti tinggal dimantapkan lagi. Ini juga untuk keseluruhan ya. Tinggal Bapak Ibu memantapkan lagi untuk PPL-nya. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, tapi saya tutup rekamannya untuk Bu Heni dulu.